Tema kita kali ini membahas apa sebenarnya yang dinamakan long COVID-19 atau gejala jangka panjang setelah terpapar COVID-19 itu, dan apakah akupunktur dapat memainkan peran dalam mempersingkat prosesnya. Video ini adalah kreasi dari Dr. Lili Joya Atmojo, Dr. Nani Suwarto Joya Atmojo, dan Dr. Lesti Joya Atmojo. Dok, tes PCR saya sudah 1 bulan negatif, tapi kok saya masih capek banget ya dok ya? Sayangnya Bu, sembuh dari COVID-19 tidak seperti membalikan tangan, itu namanya long COVID-19. Saat ini ada ribuan orang yang sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan berjuang melawan gejala long COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Sangat berat bagi mereka untuk dapat kembali beraktivitas dan bekerja. Anak terlantar, urusan rumah terbengkalai, tidak dapat dijelaskan penyebabnya, tidak ada tes khusus yang dapat dilakukan untuk pasien long COVID ini. Banyak yang merasa ditinggalkan, diacuhkan. Orang di sekeliling mereka sulit untuk mengerti. Mereka dianggap terlalu lemah. Lu manja aja kan PCR lu udah negatif. Atau mendapat saran yang bertentangan. Sudah sabar saja, jangan stres. Coba minum obat ini saja, pasti manjur. Bagi pasien, ini semua sangat membingungkan dan menakutkan. Apa itu long COVID? Long COVID-19 juga dikenal sebagai long haul COVID-19, sindrom pasca COVID-19, gejala sisa pasca akut COVID-19, atau PASC, Post-Acute Sequela of COVID-19, dan sindrom COVID-19 kronis, atau CCS, Chronic COVID Syndrome. Long COVID-19 adalah penyintas COVID-19 yang setelah 4 minggu, walaupun hasil PCR-nya sudah negatif, tetap memiliki keluhan yang persisten tanpa diketahui penyebabnya. Beberapa pasien mengalami kerusakan organ tertentu seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain. Sementara yang lain tidak memiliki alasan yang jelas untuk penderitaan mereka. Tes laboratorium dan scan kembali normal, meskipun mereka masih sangat menderita. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, antara 10 dan 30% orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 menderita long COVID-19. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tua atau muda, mereka yang sehat maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta, penyintas COVID-19 yang bergejala sangat ringan atau yang dirawat di rumah sakit. Uniknya, mayoritas pasien long COVID tidak pernah dirawat di rumah sakit. Para peneliti di McGovern Medical School Houston menemukan bahwa wanita jauh lebih banyak mengalami long COVID dibanding laki-laki. Sedang laki-laki lebih banyak menderita COVID akut dibanding wanita karena respons peradangan laki-laki terhadap COVID-19 sangat kuat. Mereka memiliki banyak sel inflamasi yang disebut neutrophil monocyte cytokine. Sedang wanita dengan tingkat penyakit yang sama lebih banyak membentuk sel B dan sel T, sel penting dalam kekebalan adaptif yang membuat antibodi. Kemungkinan sel B ini memproduksi autoantibodi yang menyerang otak dan organ lain. Fase akut lebih banyak terjadi pada laki-laki, sedang fase kronis lebih banyak terjadi pada wanita. Apa penyebab long COVID-19? Penyebab long COVID-19 belum diketahui. Tidak ada hubungan yang jelas dengan penyakit penyerta atau faktor risiko lainnya, misalnya hipertensi, diabetes, merokok, dan lain-lain dengan long COVID-19. Long COVID dapat terjadi pada orang yang memiliki gejala ringan dan sebelumnya sehat. Kemungkinan penyebab long COVID adalah virus tetap berada di tubuh pasien dalam jumlah kecil,
atau sistem kekebalan tubuh yang terus bereaksi berlebihan meskipun infeksi telah berlalu, atau autoimun yang persisten, atau adanya kerusakan organ, dan lain-lain. Gejala long COVID tidak konsisten. Tidak semua penyandang long COVID mempunyai gejala yang sama. Sebagian orang mempunyai gejala yang berbeda dengan gejala saat pertama kali terinfeksi COVID-19. Sebagian di antaranya memiliki gejala ringan, sebagian memerlukan perawatan berkelanjutan dan bahkan masuk kembali ke rumah sakit. Gejala long COVID yang paling umum adalah brain fog, fatigue, kelelahan yang berlebihan, sesak napas, masalah kognitif, gangguan konsentrasi, depresi, nyeri otot, disorientasi. Gejala lainnya, sakit kepala, batuk, anosmia atau kehilangan penciuman, nyeri dada, jantung berdebar, nyeri sendi, ruam kulit, neuropati perifer atau gangguan syaraf tepi, demam intermittent atau demam hilang dan timbul. Apa efek jangka panjang dari infeksi virus corona 19? Yang pertama, brain fog atau kabut otak. Menurut penelitian, sepertiga pasien yang selamat dari COVID-19 menderita masalah mental atau neurologis 6 bulan kemudian. Risiko gangguan mental pasca COVID-19 44% lebih tinggi dibandingkan dengan pasca flu dan 16% lebih tinggi dibandingkan dengan infeksi pernapasan lainnya. Berdasarkan penelitian saat ini, ada 4 cara COVID-19 untuk mempengaruhi otak, tetapi ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Yang pertama, disebabkan oleh infeksi. Kemungkinan virus memasuki otak dan menyebabkan infeksi. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh bekerja berlebihan dalam upaya untuk melawan virus SARS-CoV-2. Respons peradangan ini mengakibatkan banyak kerusakan jaringan dan organ termasuk otak dan sistem saraf. Yang ketiga, semua perubahan fisiologis yang disebabkan oleh COVID-19 mulai dari demam tinggi hingga kadar oksigen rendah hingga kegagalan beberapa organ mempengaruhi otak. Yang keempat, sistem pembekuan darah yang abnormal pada pasien COVID-19 meningkatkan kecenderungan untuk menderita stroke. Apa itu brain fog atau kabut otak? Kondisi di mana seseorang mempunyai kelelahan mental, masalah memori, dan penurunan fokus. Gejalanya sebagai berikut: lelah yang berlebihan, sesak napas, insomnia, anxiety atau rasa ketakutan, disorientasi, dan depresi. Efek jangka panjang yang kedua adalah masalah paru-paru. Kasus COVID-19 yang parah maupun yang ringan dapat mengakibatkan edema paru dan kerusakan jaringan interstitial atau terbentuknya jaringan parut di dalam paru-paru setelah sembuh dari peradangan. Ini yang menyebabkan keluhan pernapasan permanen seperti sesak napas yang terus-menerus, mudah lelah, bahkan setelah melakukan aktivitas ringan sekalipun. Yang ketiga adalah masalah jantung. Ada beberapa mekanisme kerusakan jantung pada COVID-19. Yang pertama, kekurangan oksigen. Virus corona menimbulkan reaksi peradangan di dalam paru-paru yang berakibat penumpukan cairan di dalam kantung udara atau dinamakan edema dan timbulnya jaringan parut di ruang interstitial. Kerusakan ini dapat menghambat oksigen untuk mencapai aliran darah. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, akibatnya terjadi kegagalan jantung. Pasien sesak napas, kaki bengkak. Berkurangnya oksigen juga dapat menyebabkan kematian sel dan kerusakan jaringan di jantung yang dapat berakhir fatal. Yang kedua, peradangan jantung, myocarditis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% dari penyintas COVID-19 yang sudah pulih memiliki tanda-tanda peradangan jantung, myocarditis.
Virus corona dapat secara langsung atau secara tidak langsung melalui respons kekebalan tubuh menimbulkan peradangan pada jaringan jantung. Ini yang dinamakan miokarditis. Pasien merasakan nyeri dada, sesak napas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kardiomiopati. Infeksi virus dapat menyebabkan gangguan otot jantung atau kardiomiopati yang mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Kondisi ini dapat menimbulkan aritmia atau detak jantung yang tidak teratur. Gejalanya meliputi sesak napas saat beraktivitas, pusing, pingsan, dan nyeri dada. Efek jangka panjang dari infeksi virus corona 19 yang keempat adalah kerusakan ginjal. Menurut peneliti, 30% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di China dan New York mengalami cedera ginjal sedang atau berat. Laporan dari dokter di New York mengatakan persentase ini bisa lebih tinggi. Bagaimana COVID-19 dapat merusak ginjal? Yang pertama, pasien COVID-19 yang memiliki kondisi kronis, termasuk tekanan darah tinggi dan diabetes, dapat mengalami penyakit ginjal jangka panjang dan akhirnya berisiko membutuhkan dialisis atau cuci darah. Yang kedua, coronavirus masuk ke sel ginjal melalui ACE2 reseptor pada sel ginjal dan bereplikasi di dalamnya, berakibat kerusakan ginjal. Yang ketiga, kadar oksigen yang rendah di dalam darah karena kerusakan paru dapat merusak ginjal. Yang keempat, badai sitokin sebagai reaksi peradangan dapat merusak jaringan sehat, termasuk ginjal. Yang kelima, penyumbatan pembuluh darah. COVID-19 bisa menyebabkan pembekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di ginjal dan merusak fungsi ginjal. Efek jangka panjang dari infeksi virus corona 19 yang kelima adalah Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, POTS. Adalah gejala yang muncul ketika berdiri dari posisi berbaring. Ini disebabkan oleh gangguan sistem saraf otonom yang disebabkan oleh long COVID. Sistem saraf otonom tidak dapat meregulasi sistem kardiovaskular untuk menyuplai oksigen pada otak sehingga muncul gejala seperti pusing, keliengan, lemes, fatigue, sesak nafas, jantung berdebar, nyeri dada, sakit kepala, bahkan bisa pingsan. Menurut peneliti, POTS pada penyintas COVID-19 dapat mengakibatkan gejala neurologis lainnya, termasuk sakit kepala yang berkelanjutan, kelelahan, hilang ingatan, kesulitan dalam berpikir atau berkonsentrasi, dan insomnia yang persisten atau COVID-somnia. Penyebab long COVID belum diketahui. Penanganannya memerlukan pendekatan multidisiplin. Akupunktur dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Supaya lebih jelas lagi, silakan simak contoh kasus long COVID di dalam video kami yang bagian kedua. Terima kasih.